Oke, tata tertib pada pematerian siang hari ini yaitu yang pertama, peserta memasuki ruangan meeting 15 menit sebelum kelas dimulai. Selanjutnya yaitu link Gmeet akan dibagikan kepada peserta melalui grup peserta H-0 pelaksanaan kasasi. Yang ketiga yaitu peserta dianjurkan menyalakan kamera. Baik teman-teman, saya himbau sekali lagi, peserta dianjurkan untuk menyalakan kameranya. Untuk yang keempat yaitu pada sesi kuis ice breaking, peserta diperbolehkan menggunakan nama samaran. Yang kelima yaitu syarat pengajuan reward bagi pemenang harus dibuktikan dengan screenshot atau foto. Reward hanya dibagikan kepada pemenang kuis peringkat pertama dan kedua. Yang terakhir, namun tidak kalah penting, yaitu peserta diwajibkan mengisi presensi dengan melampirkan bukti kehadiran dan resum materi. Baik, itulah tata tertib pada kasasi siang hari ini. Oke, kali ini Kori akan memperkenalkan pemateri kita dengan segudang prestasinya. Siapa pemateri kita? Yaitu Kak Feria. Mungkin boleh operator segera di-share screen ya CV beliau. Oke, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan on cam bisa on cam ya, sembari menunggu operator share screen. Oh, wah, ini sudah terlihat ya. Jadi nama lengkap dari pemateri kita pada siang hari ini yaitu Mas Ferry Fahrian Maulana. Dia adalah mahasiswa S1 Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Jadi Mas Ferry ini suka riset dan menganalisis sebuah isu atau fenomena dari hukum lingkungan, isu sosial, dan kebijakan publik. Nah, Mas Ferry ini adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir kritis dan analisis, ya itu juga mendeskripsikan beliau sebagai mahasiswa dari jurusan geografi ya. Nah, untuk pendidikannya Mas Ferry pernah sekolah di SMA Islam NU Pujon dan saat ini beliau sedang menempuh S1 di Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Ada beberapa experience yang pernah diikuti sama Mas Ferry. Yang pertama yaitu Ketua Umum Palang Merah Remaja, Sekretaris Pramuka Ambalan Hasyim Asy'ari, anggota Pencak Silat Pagar Nusa Pujon, anggota Divisi Keving UKM Jonggring Salaka UM, dan ya, Wakil Ketua Umum UKM Penulis UM. Nah, berikut merupakan reward yang pernah diraih oleh beliau. Yang pertama yaitu Gold Medal Poster Competition oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Juara 3 pada Senior Student Competition Festival atau FLS2N oleh Kabupaten Malang. Selanjutnya yaitu juara pertama pada kuis General Knowledge oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang Kucekwara. Selanjutnya yaitu juara 1 Poster Desain Geografi Science Festival and Creative Arthropoda 2020 oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Finalis keempat pada Esai National Competition oleh Himpunan Mahasiswa Departemen Hukum Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Finalis ketujuh pada National Poster Competition oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang. Finalis ke-6 Scientific Writing Competition oleh
Himpunan Mahasiswa Departemen Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, finalis ketujuh pada poster Sainsaurus oleh Riset dan Keilmiahan Mahasiswa atau RITMA, Fakultas dari Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Yang terakhir yaitu finalis ke-10 pada Semar Scientific Poster Competition oleh Festival Ilmiah Mahasiswa atau Film Universitas 11 Maret. Keren sekali ya, Mas Ferry ini. Semoga semangat Mas Ferry dalam mengikuti lomba juga tertular ya kepada kita ya. Amin. Amin ya Allah. Oke, selanjutnya yaitu kan kita udah kenal nih Mas Ferry dengan segudang prestasinya ya. Baik, mungkin kita bisa menyapa dulu ya Mas Ferry, pemateri kita terlebih dahulu ya. Apakah Mas Ferry sudah ada di room? Mungkin Ya, boleh nih halo. Mas konfirmasi. Wah, halo Mas. Sedang di mana nih Mas? Sedang di rumah, Mbak, sekarang. Di sini Wah, mendung. Makanya apa oke. kameranya gelap. Gak apa Mas, santai aja. Tapi Mas Ferry terlihat semangatnya itu membara-bara ya. Boleh dong Mas emot api gitu atau emot apa gitu Mas. Oke. Baik Mas kabarnya? Atau gimana nih? Atau sedang tidak enak gitu moodnya gitu? Alhamdulillah, kabarnya sehat selalu dan baik. Amin. Oke. Gimana nih Mas kesannya bisa sharing sama anggota baru inkubator 2023? Boleh Nah, dong. hanya mungkin kita bisa menambah relasi kalau apa juga mungkin teman-teman yang ingin belajar tentang desain atau infografis atau poster atau lainnya mungkin bisa sharing-sharing juga sama saya seperti itu. Soalnya di desain ini kita bukan cuma cuma mengedit, tapi intinya kita membuat, bukan mengedit seperti itu. Oke, mungkin nih teman-teman yang tertarik buat lebih belajar tentang desain ya bisa menghubungi Mas Ferry ya Mas, biar nanti art sense of art-nya muncul gitu ya. Iya Oke, Mbak, seperti itu. sip, mantap. Baik Mas Ferry, apa sudah siap untuk menyampaikan materi? Oke, monggo, kita siap Pak. Oke, baik teman-teman, nanti teman-teman harus lebih siap ya untuk sharing bersama pada siang hari ini agar nanti di sesi ice breaking bisa unggul dan mendapatkan hadiah. Oke, dipersilakan Mas Ferry untuk menyampaikan pematerinya. Untuk menyampaikan materinya, Mas. Baik. Udah terlihat, Rek? Sampun, Mas, sampun terlihat. Semangat, Mas Ferry. Oke. Nah, di sini saya diberikan untuk menyampaikan materi tentang infografis. Nah, kemarin kan teman-teman kan udah mendapatkan materi esai dari Mbak siapa? Kemarin tadi Mbak Ire ya? Mbak Mbak Irin. Ire. Ya, Mbak Ire. Nah, sekarang ini termasuk materi baru di kelas prestasi. Soalnya dari tahun-tahun dulu ini nggak ada. Jadi ini sebuah keterbaruan lah dari kelas prestasi ini. Terutama tentang infografis. Soalnya biasanya teman-teman poster atau infografis ini biasanya teman-teman yang malas atau yang malas menulis tentang esai seperti itu biasanya pindah haluannya ke infografis. Biasanya teman-teman yang gak jago nulis atau sulit merangkai kata-kata biasanya teman-teman ikutnya di infografis. Biasanya teman-teman seperti itu teman-teman yang jago gambar yang ikut infografis seperti ini. Nah, terkait tentang infografis kan sekarang kan booming-boomingnya tentang poster atau infografis. Soalnya anak
muda atau anak-anak sekarang kan lebih suka gambar daripada tulisan, bener nggak? Anak-anak sekarang kan lebih suka gambar atau tulisan, bener apa enggak sekarang? Contohnya kita apa refleksi diri dari masing-masing, wis gimana? Teman-teman lebih suka gambar atau tulisan? Kalau lihat dari buku nih ya, Mas, itu lebih suka yang banyak gambarnya. Nah, kan soalnya aku juga apa magang itu ngajar di sekolah itu teman-teman lebih suka gambar daripada tulisan. Tulisan yang banyak itu malah teman-teman nggak ngerti apa itu malah malas belajar. Biasanya seperti itu. Iya, jadi itu bisa jadi pendukung ya, Mas, Iya, bisa. buat menjelaskan tulisan itu ya? Iya, bisa menjadi pendukung. Soalnya gambar kan biar kita apa melihatnya kan lebih menarik, nggak bosan. Kalau full tulisan kita melihat juga bosan. Saya juga kalau melihat full tulisan juga agak gimana gitu, wes, agak bosan lah seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke materinya, yaitu tentang infografis atau poster. Sebenarnya sama aja sih itu infografis atau poster. Cuma yang booming-boomingnya orang kan biasanya menyebutnya ada yang poster, ada yang infografis, seperti itu. Sebenarnya sama aja, cuma beda isi dikit seperti itu. Nah, terkait infografis atau poster dalam isinya, di sini saya akan menyampaikan 3 isi dari infografis. Yang pertama itu ada komunikasi. Nah, dari PPT ini bisa kita lihat dari warna kuning ini adalah sumber atau pembuat. Nah, sedangkan yang warna biru ini adalah si penerima atau si audien. Nah, dari sumber atau si pembuat itu harus bisa merepresentasikan ide-idenya itu dalam sebuah pesan. Nah, nanti dalam pesan itu akan diterjemahkan oleh si penerima. Apakah pesannya ini jelas atau tidak? Nah, itu tergantung dari kita atau yang membuat. Nah, saran saya kalau kita buat poster atau infografis itu komunikasinya itu jelas. Jangan apa ya, kayak posternya itu abstrak ya nggak jelas. Kadang ada poster yang maksudnya ini maksudnya gimana sih isinya seperti itu. Jadi intinya pesannya itu harus jelas seperti itu. Itu dari komunikasi. Lalu yang kedua ada emosi visual. Nah, kenapa emosi visual itu penting? Karena dalam poster atau infografis itu sebenarnya harus ada gambar. Sebenarnya harus ada gambar, walaupun gambar dalam infografis atau poster itu nggak wajib ya. Nah, kalau ada gambar, gambarnya itu harus mempunyai karakter atau maksudnya seperti apa gambarnya. Contoh dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kan kita kalau kita lihat sekilas kan hanya ibu-ibu si penjual jamu saja kan. Nah, dari gambar ini bukan hanya si ibu-ibu si penjual jamu saja, tapi kita bisa melihat dari analisis gambar ini. Nah, apakah ini hanya si ibu penjual jamu saja? Kita lihat emosinya. Apakah ibu ini tersenyum atau terlihat seperti susah? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah ibu-ibu si penjual jamu yang tersenyum. Emosinya itu tersenyum. Nah, dari gambar ini kita bisa ambil kesimpulan kalau dalam sebuah poster atau infografis itu jangan cuma merta-merta asal cantumin gambar langsung ini ada gambar bagus langsung dicantumin seperti itu, enggak seperti itu. Kita harus bisa lihat gambarnya itu bagus gak, kira-kira dari segi sudut pandang kita sebagai masyarakat umum ini cocok apa enggak ya kira-kira kalau gambar ini dimasukkan seperti ini, seperti itu. Lalu emosinya itu gimana ya, apakah
kita harus nyantumin contohnya gambar ibu-ibu yang penjual jamu yang terlihat tersedih atau tersenyum, itu harus juga dipertimbangkan seperti itu. Nah, dari gambar ini juga jelas. Nah, yang gambar samping kanan ini kan emosinya kan mereka kan apa? Kok mereka sih? Dia kan ibu-ibu yang tersenyum membeli sebuah minyak. Walaupun minyak apa itu ya? Minyak nggak sebut merek ya. Kita bisa apa? Ambil dari sini kalau mencantumkan gambar itu nggak cuma mereka mencantumkan gambar, tapi juga kita harus ambil yang bagus, walaupun nggak bagus-bagus amat, walaupun mereka harus cantik, ganteng, atau yang lain-lain, nggak harus seperti itu. Yang penting gambarnya itu jelas, bagus, seperti itu bisa dipahami oleh masyarakat umum seperti itu. Lalu yang ketiga ada rekayasa visual. Nah, dari poster atau apa infografis ini sebenarnya kita pinter-pinter merekayasa gambar, pinter kreatifnya merekayasa gambarnya itu seperti apa. Nah, contoh dari gambar anak SD seperti ini, kita rekayasa seperti apa ya, misal bajunya kan warna putih, bisa kita edit jadi apa, pakai kostum pahlawan superhero, lalu dipasang di backgroundnya seperti anak yang sedang bertempur seperti itu. Jadi kalau kita membuat poster, gambar, atau yang lain-lain, itu pinter-pinternya otak kita mengelola rekayasanya itu seperti apa, seperti itu. Nah, contoh lalu yang kedua seperti ini, gambarnya sama, kita bisa edit kaosnya itu, misal ganti pahlawan atau ganti kostum seperti apa, lalu ditaruh di mana, dengan gambar atau model seperti ini cocoknya itu ditaruh di mana, seperti itu kreatifnya kita mau seperti apa itu ya sebebas-bebasnya kalian. Kalau infografis atau poster itu gambarnya itu kan sebebasnya kita, mau seperti apa, mau gini juga boleh, tapi harus sesuai dengan tema yang kita buat. Seperti itu. Nah, itu dari isi poster atau infografis tadi, harus ada komunikasi, lalu ada emosi visual, dan rekayasa visual. Itu kalau dari saya 3 pokok itu harus ada kalau kita mau membuat poster, infografis, atau gambar-gambar lainnya. Nah, ini dari 3 pokok ini dari poster yang bersifat apa? Yang bersifat ilmiah ya, karena kita kan dari inkubator. Jadi ya materinya tentang poster atau infografis ilmiah. Jadi jangan bedakan kok poster dari atau infografis dari siar seperti ini Kak, kok beda yang sama yang sampaikan. Nah, soalnya saya menyampaikan ini tentang poster atau infografis yang bersifat ilmiah seperti itu. Lalu dalam poster atau infografis ada menulis headline yang baik. Headline itu apa sih? Headline itu adalah redaksi atau kalimat yang penting. Nah, dalam membuat poster atau infografis, yang pertama kan harus punya daya tarik. Yang kedua, dapat menggoda pembaca. Yang ketiga, adanya konotasi. Yang keempat, menyatu dengan visual. Nah, menyatu dengan visual ini maksudnya tulisannya itu harus menyatu dengan gambar atau warna-warna dalam poster yang kita buat. Jangan misal tulisannya seperti ini lalu gambarnya seperti ini. Lalu kita membuat gambar HP tapi tulisannya nggak sesuai dengan yang
gambar yang kita buat atau ikon yang kita buat seperti itu. Lalu tidak menyinggung perasaan. Nah, ini jelas tidak boleh menyinggung perasaan. Lalu jenis huruf yang mudah dibaca. Nah, kalau kita membuat poster atau infografis itu usahakan hurufnya itu atau fontnya itu yang tidak berkaki atau font-font yang aneh-aneh yang ada kaki-kakinya itu usahakan jangan memakai font yang seperti itu. Soalnya font yang seperti itu kurang menarik atau enggak kurang menarik ya. Istilahnya font yang seperti itu merusak dari estetika poster dan kurang jelas. Kadang tulisan yang font yang berkaki itu kan kadang gandeng-gandeng gak karu-karuan, kadang kalimatnya ini kalimat seperti apa sih, seperti itu. Lalu hindari kalimat yang terlalu panjang. Nah, dalam headline itu biasanya kalimat itu biasanya berapa kata ya? Biasanya 11 maksimal, ada juga yang 16 kata itu udah montok paling panjang guys. Biasanya kalau aku ikut lomba-lomba poster atau infografis atau membuat poster tugas kuliah itu biasanya kalimatnya itu pendek-pendek, nggak ada yang kalimatnya itu panjang-panjang harus paragraf, lalu asal kita ngopi di Word lalu di copy disalin ditaruh di poster itu biasanya enggak seperti itu. Biasanya kalau seperti itu sama dosennya langsung diberitahu ya, kalau membuat poster itu seperti ini jangan banyak kalimatnya, jangan paragrafnya di copy lalu disalin di poster seperti itu. Hindari kalimat yang panjang pokoknya kalau dalam membuat poster atau infografis. Lalu struktur dalam infografis atau poster itu ada 3, ada pernyataan, membuat penasaran, dan pertanyaan. Kalau dalam poster atau infografis ilmiah, itu struktur kalimatnya itu biasanya pernyataan. Dalam 3 tahun terakhir Universitas Negeri Malang diserbu masyarakat. Contohnya seperti itu. Kalau dalam poster ilmiah biasanya banyak sekali kalimat pernyataan. Lalu kalimat penasaran biasanya kan hanya dalam judul saja kalau poster atau infografis ilmiah. Kalau kalimat penasaran itu rata-rata biasanya di poster atau infografis jurnalistik itu banyak sekali kalimat atau yang membuat penasaran seperti itu. Lalu ada pertanyaan. Ini adalah struktur kalimat dalam poster. Kalau ilmiah biasanya ya ini pernyataan ini paling banyak seperti itu. Lalu ada lagi kalimat yang menggoda, mengejutkan, retorika, dan bujukan seperti itu. Mungkin nanti materi atau PPT-nya bisa minta di mbak-mbak panitia ya. Kalau mau melihat-lihat lagi seperti itu. Kita langsung ke gambarnya saja biar enggak terlalu kebanyakan teori. Nah, dari gambar ini kan, dari kedua gambar ini kan sudah jelas. Yang bisa kalian amati apa aja. Mungkin dari judul. Nah, kita bisa lihat dari gambar pertama atau poster yang pertama ini dari poster, aku ngambilnya dari temanku dari lomba festival ilmiah mahasiswa. Nah, dari poster pertama yang ini, dari judulnya kan sudah jelas, baper, bajakan permen. Jadi kata-kata yang istilahnya yang menarik atau yang memancing, dan juga enggak panjang-panjang. Dan juga judulnya ini jelas. Beda sama yang di samping. Walaupun di samping ini terlihatnya sangat bagus ya posternya. Model isometrik atau model 3D, tapi judulnya itu tidak terlalu jelas. Mungkin dari judul ini
Mungkin kalian bisa amatilah dari judul ini, kalau judul ini terlalu kurang jelas atau terlalu kekecilan lah fontnya seperti itu. Nah, kita akan bisa lihat dari kedua gambar seperti ini. Mungkin kalian sudah bisa menilai lah seperti itu. Lalu dalam poster itu harus urut. Kalau kita membacanya itu, kalau poster kan biasanya kita membacanya kan ini bacanya dari mana, harus dari atas dulu atau dari samping dulu. Nah, usahakan kalian beri nomor seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, usahakan kalian beri nomor biar si audien atau si dewan juri atau teman-teman kalian itu bisa paham bacanya itu dari mana, bacanya dari atas ke bawah, lalu balik ke atas lagi ke bawah seperti itu. Lalu kalau dari poster yang samping ini atau infografis yang samping ini kan kita kan nggak tahu bacanya ini dari mana, dari judul dari judul dulu, dari atas, dari samping, dari bawah, kita kan nggak tahu. Jadi kalau ada poster yang seperti ini, ya kita bacanya bebas. Dewan juri pun bacanya juga bebas. Mau membaca dari bawah dulu, mau membaca dari kesimpulan, mau membaca dari isi, ya terserah si pembaca atau si dewan juri kalau kita ikut lomba. Soalnya nggak jelas maksud kita itu bacanya itu dari mana, ataukah dari samping dulu, ataukah dari samping kanan dulu, itu ya terserah kita atau terserah si dewan juri. Seperti itu. Hah? Gak apa-apa. Seperti itu. Lalu, kalau dalam membuat poster atau infografis, layoutnya itu dari atas dulu atau dari samping kiri dulu lalu ke samping kanan, atau layout dalam bentuk Z dari mulai latar belakang misal samping kiri keunggulan samping kanan, atau yang ketiga di sini, itu terserah kita sebenarnya. Mungkin kalian dari kedua poster ini mungkin kalian bisa analisislah kekurangan dan kelebihan dari poster tadi. Nah, juga dalam poster tadi ada gambar. Gambarnya kan harus jelas. Gambarnya itu enggak harus gambar foto, bisa gambar yang kalian buat sendiri, bisa gambar vektor atau yang lain. Contohnya kalau baper ini kan, bajakan permen. Ini kan gambarnya kan udah jelas, gambarnya gambar vektor. Ini juga sudah jelas softwarenya membuatnya dari apa. Itu kalau kalian membuat poster atau infografis atau mengikuti lomba-lomba, itu juri atau ya dewan juri lah, itu kalian bisa juri atau dewan juri itu paham objeknya. Ini maksudnya objeknya kok kenapa ditaruh di sini, itu paham seperti itu. Lalu kalian mencantumkan gambar di sini, itu juri juga paham. Ini gambarnya ini membuat sendiri atau ngambil dari internet. Itu juri itu sebenarnya sudah paham. Jadi juri itu nggak bisa diakali. Misal kalau kedua poster ini, mungkin yang pertama ini mereka membuatnya dari software Corel. Lalu yang kedua ini mungkin mereka membuat dari software Adobe Illustrator. Seperti itu. Jadi juri itu sebenarnya itu sudah paham ini gambarnya maksudnya mau kemana, lalu ini softwarenya membuat dari apa. Nah, ini juga sebenarnya saran aja sih dari aku. Usahakan kalau kalian ikut lomba ya, kalau ikut perlombaan, usahakan kalian jangan pakai software Canva. Kalau kalian ikut lomba ya, kalau kalian tugas-tugas kuliah ya nggak masalah. Kalau kalian ikut perlombaan itu usahakan jangan pakai Canva. Kenapa? Karena Canva objeknya itu terlalu pasar atau sudah sering, atau objeknya ya seperti itu saja.
Lalu ciri-ciri dari apa biasanya kalau poster yang atau infografi yang membuat Canva itu biasanya warnanya itu semut, kayak warna-warna di IG. Kalian tahu IG UKMP? Nah, warna-warna semut atau warna-warna halus seperti itu biasanya Canva. Soalnya Canva itu nggak bisa membuat warna tajam kayak sebelah kanan. Ini nggak mungkin ini Canva, nggak mungkin. Soalnya nggak bisa Canva seperti ini. Seperti itu. Nah, itu sekilas pengenalan tentang apa? Dua poster tadi. Nah, sekarang kita masuk ke isi atau aturan infografis atau poster secara umum. Nah, ini aturannya ini aku ambil dari PKM tahun kemarin, aturan poster PKM tahun 2022. Yang pertama, poster berjumlah 1 lembar dengan ukuran tinggi. Sebenarnya ukuran tingginya ini bebas, enggak. Kalau dalam aturan PKM itu 8 kali 6, 80 kali 60 cm. Tapi kalau kita ikut perlombaan, ikut ajang-ajang desain atau membuat poster atau membuat seni-seni seperti itu biasanya ukurannya itu ditentukan oleh si penyelenggara sendiri. Biasanya rata-rata ya ukurannya kalau aku sering ikut itu biasanya ukurannya A3, A2, A4, biasanya 3 itu yang paling sering. Jadi ukurannya itu bebasnya si penyelenggara. Lalu kedua, poster hendaknya terbaca dengan baik dalam jarak maksimal 7 kaki atau sekitar 2 meter. Jadi poster itu hendaknya itu terbaca dengan baik, atau misal kalau kita membuat poster ukurannya A3, ya kita kira-kira kita kalau membaca dalam jarak 2 meter itu apakah terlihat dengan fontnya 12, lalu fontnya 14, kira-kira kalau dalam jarak 2 meter itu terlihat apa enggak ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau membuat poster enggaknya jelas seperti itu. Lalu yang ketiga, jumlah kata sebaiknya dibatasi atau dipadukan dengan bentuk ilustrasi. Nah, katanya jumlah kata itu usahakan kalau judul ya. Kalau judul dalam esai atau artikel itu kan biasanya kan maksimal kan 16 sampai 20 kata ya kalau esai artikel itu. Tapi kalau dalam poster itu usahakan biasanya itu jumlah kata dalam judul itu biasanya 11 sampai 16 kata. Biasanya maksimal 11. 16 kata itu jangan mentok atau maksimal banget deh. 16 kata itu biasanya jalan terakhir. Biasanya membuat dalam judul seperti itu, judul dalam poster biasanya 16 kata itu jalan terakhir. Biasanya maksimal paling umum ya 11 kata kalau dalam poster seperti itu. Lalu disarankan teks rata kanan kiri atau dengan lain spasi 1,2 kalau dalam isi poster. Usahakan biasanya jarak atau spasinya itu 1,2. Kalau kita membuat jarak 1, aku udah pernah nyoba jarak spasinya itu 1 dalam isi poster atau judul poster itu sangat kemepetan. Jadi rata-rata jarak spasinya kalau kita ikut aturan pedoman PKM poster yang kemarin itu rata-rata jarak spasinya itu 1,2. Rata kanan kirinya juga 1,2, lalu jarak spasinya itu juga 1,2. Oh, kalau rata kanan kiri itu terserah kita sih mau buatnya itu jaraknya seperti apa. Lalu yang kelima, gunakan subjudul dengan ukuran lebih besar dari teks. Dapat juga memberi garis bawah atau menggunakan bold.
usahakan judul itu lebih besar dari isi yang kalian cantumin. Contohnya dari gambar ini ya. Nah, ini kan judulnya kan di tengah. Judul antara judul sama isinya kan fontnya kan hampir sama. Seperti itu. Usahakan jangan seperti ini, usahakan seperti ini. Judulnya lebih besar daripada isi fontnya. Seperti itu. Jadi jangan ukurannya antara judul antara judul sama isi fontnya itu usahakan itu beda seperti itu. Suara saya masih masuk, Arek? Masuk, Mas. Soalnya jeglek di sini. Lampunya mati. Masih masuk ya? Iya, aman, Mas. Lalu yang ke-8, margin harus sesuai dengan besar kolom. Yang ke-9, desain layout infografis harus memperhatikan prinsip keseimbangan, yaitu simetris asimetris. Maksudnya kita itu membuat itu harus seimbang. Jangan misal latar belakang harus ditaruh di pojok atas, nggak harus seperti itu. Jadi usahakan seimbang. Lalu ini? Prinsip kesatuan pengaturan elemen gambar, warna, latar belakang, gerak, mengarahkan mata pembaca mengalir ke seluruh area infografis. Nah, dari warna, usahakan ya kalau kalian membuat infografis atau poster atau mengikuti event-event, usahakan warna maksimal, warna dalam poster itu 3 warna, jangan lebih. Itu soalnya aturannya emang seperti itu, aturan dalam infografis atau poster atau lomba-lomba itu aturannya itu biasanya 3 warna. Biasanya warnanya itu warna-warna palet, biasanya yang digunakan warna merah, pink, atau warna-warna yang sejenis kayak warna gambar ini. Kita kan udah lihat kalau kesimpulannya atau warnanya itu ada 3 warna merah, lalu agak warna pink seperti itu, usahakan 3, kecuali objek atau gambar yang kalian tampilkan, contohnya seperti gambar baper seperti ini, atau produk yang kalian tampilkan dalam poster itu warnanya itu bebas berapa warna itu. Lalu contoh dalam poster samping ini kan kayak 3 warna sih, coklat hijau, cuma 2 sih ini, coklat hijau. Lalu objek-objek yang di tengah rumah ini bebas mau kalian jumlah warnanya berapa, seperti itu. Kalau isi seluruh poster itu usahakan 3 warna, tapi kalau ikon atau produk poster atau produk dalam poster itu bebas warnanya, itu kalian mau berapa, seperti itu. Lalu pertimbangkan hierarki dan kontras untuk menunjukkan penekanan objek. Nah, maksudnya penekanan objek itu objek atau poster yang kita buat, contohnya baper ya, produknya baca permen, itu usahakan tekankan atau diperjelas atau jadikan, misalnya ini ikonnya, ini ditaruh di mana ya enaknya, mungkin ditaruh di atas, apakah kira-kira dari sudut pandang masyarakat atau dewan juri ini kira-kira enak apa enggak ya, seperti itu. Lalu kalau ditaruh di sini dengan kontras yang seperti ini, apa kira-kira cocok apa enggak ya, seperti itu. Kalau poster yang samping ini kan udah jelas kontrasnya mungkin agak kegelapan, jadi warna putihnya enggak terlalu terlihat, seperti itu. Lalu gambarnya, objeknya pemberdayaan masyarakat,
gambarnya ada desa di tengah-tengah, ini sebenarnya sudah cocok, tapi dari segi warna ini agak terlalu gelap seperti itu. Lalu yang ke-11, isi infografis harus dapat terbaca secara terstruktur untuk kemudahan atau navigasinya. Nah, untuk navigasinya atau isi infografis nanti tak bahas lebih lanjut. Intinya infografis itu harus terstruktur atau jelas, kayak harus diberi nomor. Maksudnya kita bacanya itu apa ya, biar jelas bacanya itu dari mana sih, dari atas atau dari bawah dulu, dari samping kanan atau dari samping kiri terlebih dahulu, seperti itu. Seperti itu. Kalau dalam poster apa yang kanan ini kan kita kan nggak tahu bacanya itu sebenarnya dari mana, dari definisi dulu apa dari apakah apa sih, apa ini nggak jelas, dari samping kiri dulu atau dari samping kanan dulu, itu kan nggak tahu. Jadi kita bacanya itu nggak tahu dari mana dulu. Jadi memahami poster atau infografis ini juga sulit kalau apa navigasinya itu nggak jelas seperti itu. Nah, lalu ke-12, infografis harus memuat judul, nama pelaksana, dan logo perguruan tinggi, dan lain-lain. Nah, ini sudah jelas ya, kalau dalam infografis, terutama infografis ilmiah, itu pertama harus ada judul, lalu latar belakang, tujuan, metode, dan hasil. Itu kalau apa infografis ilmiah itu wajib ada. Tapi biasanya aku ikut itu juga nggak wajib menyantumin tujuan. Nggak wajib menyantumin metode, tapi cuma latar belakang, tujuan, dan hasil. Biasanya itu saja. Dan kesimpulan. Biasanya kesimpulan nggak wajib. Biasanya cuma apa? Latar belakang, tujuan, metode, hasil. Itu ya apa ya? Terserah, istilahnya itu terserah penyelenggara itu mau buat aturannya itu seperti apa. Tapi kalau ini aturan poster atau infografis PKM, itu harus ada semua ini. Itu. Tapi kalau kalian ikut lomba-lomba di luar apa PKM atau di kampus-kampus lain, itu bebasnya penyelenggara mau membuat aturan itu seperti apa, mau membuat mereka apa aturannya cuma latar belakang, tujuan, metode, itu ya terserah mereka membuatnya aturan seperti apa. Lalu gambar produk harus mendukung. Nah, gambar produk ini harus mendukung, maksudnya gambar produk ini kalian cantumin secara jelas pada poster atau usahakan dibesarkan lah kalau dari produk. Soalnya kan yang kita tonjolkan dari poster itu kan produknya, bukan apa tulisannya yang besar-besar seperti ini. Sebenarnya orang, kalau saya melihat poster ini, yang saya lihat ya produknya itu gambarnya seperti apa, menarik apa enggak. Baru kalau gambar atau produknya menarik, baru ke judulnya seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi usahakan gambar atau ikonnya itu menarik seperti itu. Lalu ke-14, gambar atau foto hendaknya taat pada ketentuan hak cipta dan etika penggunaannya. Nah, ini biasanya yang sering kena dis itu dari ini, gambar atau foto. Usahakan kalau kalian ngambil dari internet gambarnya, itu usahakan sumbernya itu dicantumin. Kalau kalian ngambil dari internet seperti itu. Walaupun itu apa gambar, biasanya rata-rata foto ya yang sering kena apa dis. Biasanya juri itu ngomongnya seperti ini. Ini fotonya kok nggak asing ya? Ini fotonya kalian ngambil sendiri atau ngambil dari internet? Biasanya gitu. Biasanya orang kalau kena dengan juri seperti itu, kalau lomba biasanya langsung down seperti itu.
Jadi usahakan sumber foto atau gambar itu usahakan sama sumbernya. Dari aku seperti usahakan sama sumbernya. Walaupun kalian fotonya ada 5, ada 10, itu usahakan kalau dalam poster atau infografis ilmiah, usahakan sumbernya itu wajib ada kalau dalam poster ilmiah ya. Tapi kalau dalam poster jurnalistik, rata-rata kan gambarnya kan cari sendiri seperti itu. Jadi mereka biasanya nggak nyantumin sumber dari gambar, soalnya mereka gambarnya nyari sendiri. Beda kalau kita fotonya biasanya cari seperti itu. Tapi kalau kita membuat gambar atau objeknya itu membuat sendiri, ya nggak wajib nyantumin sumber seperti itu. Lalu infografis dibuat dengan perangkat lunak atau aplikasi komputer. Nah, ini untuk membuat infografis nanti ada sendiri. Lalu infografis untuk 15 sama 15, 16, 17 ini sebenarnya aturan dari PKM, bukan aturan dari infografis atau poster secara umum. Jadi nanti kalian bisa baca-baca atau di kelas PKM nanti di akhir nanti ini akan dijelaskan seperti itu. Aku cuma jelasin pengenalan atau secara umumnya saja seperti itu. Nanti ada kelasnya sendiri. Nah, ini layout atau navigasi atau alur pos dalam membuat poster atau infografis. Jadi sebenarnya itu ada alurnya. Jangan cuma asal buat, asal tempel, asal masang seperti itu. Sebenarnya poster atau infografis ilmiah itu ada aturannya, layoutnya. Mungkin dari samping kiri lalu ke kanan, dari samping kiri ke bawah, dari samping kiri ke kanan lagi. Tapi usahakan diberi nomor seperti itu. Kalau kalian membuat poster atau infografis ilmiah itu usahakan diberi nomor itu. Lalu bisa dari format Z terbalik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah lalu ke atas lagi ke bawah, lalu bisa bentuk lingkaran atau angka 6 itu juga bisa, dari ke kiri lalu ke bawah ke kanan ke atas itu juga bisa. Itu terserah kalian. Tapi yang paling umum biasanya yang nomor 1 sama 2 ini, yang paling umum, yang sering dijumpai itu yang 1 sama 2 ini layoutnya. Nah, dari gambar ini kan udah jelas kalau poster ini layoutnya kan seperti angka 6 seperti itu. Kan sudah jelas dari atas, dari kalender, dari judul, lalu latar belakang, jenis produk ke bawah, keunggulan, lalu belok ke kegiatan, lalu ikon atau gambarnya ditaruh di samping kanan atas kanan, di samping kanan atas seperti itu. Nah, dari gambar ini juga jelas, judulnya juga sudah bagus. Ini poster PKM tahun berapa ini? Tahun PIMNAS ke-33, gambarnya kan sudah jelas atau layoutnya dari bawah lalu ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, itu usahakan kalian itu memberikan nomor, itu saja sebenarnya. Usahakan kalian mau membuat layout seperti apa, usahakan kalian beri nomor, itu saja. Ini kan dari gambar atau dari produknya kan juga sudah jelas kalau produknya diperbesar atau ya istilahnya diperjelas atau diperbesar produknya yang atas ini yang menjadi ikon dari poster sebenarnya kan ini itu. Kalau dari dewan juri ya pembacanya ya seluruh, tapi kalau kita dari masyarakat umum atau orang biasa ya biasanya ya cuma lihat gambarnya, oh gambarnya menarik, lalu keunggulan, cuma itu saja sih. Cara membuatnya biasanya ya nggak dibaca kalau kita sebagai masyarakat umum seperti itu. Nah, itu tadi pengenalan dari isi poster secara umum atau rangkumannya. Sebenarnya banyak atau aturan-aturan dari
poster atau infografis. Yang tadi aku cuma jelasin apa secara umum saja. Nanti kalau kalian pengen lebih lanjut atau kepo lagi, kalian bisa tanya aku, bisa melalui WA atau yang lain-lainnya. Nah, ini atau software atau aplikasi untuk membuat infografis yang populer ya. Nah, yang populer keempat ini biasanya. Nah, ini kenapa Canva yang paling besar ini yang paling populer dari kalangan mahasiswa atau yang malas membuat dari titik. Biasanya ngambilnya dari atau membuatnya itu dari Canva. Ini biasanya favoritnya mahasiswa yang malas-malas membuat dari titik. Biasanya Canva. Tapi kalau kalian ikut perlombaan, biasanya Canva itu nggak terlalu cocok. Soalnya kalau kalian ikut lomba, terutama kalau sudah masuk finalis ya, udah presentasi, itu biasanya ditanya juga. Ini kalian membuatnya ini dari titik atau ngambil objek yang sudah ada, biasanya digitukan. Soalnya dari dewan juri, kalau infografis atau poster itu kan dewan jurinya ada dewan juri yang dari seni, ada juga dewan juri yang dari isi poster atau isinya. Biasanya dua itu yang pokok. Dewan juri yang kalau dewan juri yang ahli seni biasanya juga paham. Ini membuatnya dari Canva ya. Sudah jelas seperti itu. Tapi rata-rata teman-temanku yang masuk finalis atau biasanya aku lihat orang-orang yang masuk finalis itu biasanya mereka kalau ditanya dewan juri itu mereka itu membuatnya itu nggak pernah dari Canva. Kalau poster-poster lomba ya. Tapi kalau kalian ikut perlombaan cuma nyari sertifikat, ya kalian ya bebas mau buat dari Corel, Canva juga bebas seperti itu. Tapi usahakan kalau ikut perlombaan itu jangan dari Canva. Saranku seperti itu. Mohon maaf ya, rek gelap, lampu ini mati di sini. Suaraku masih terdengar kah? Cek, suaraku masih terdengar apa enggak? Masih, Mas. Oh, masih. Mohon maaf ya, lampu ini mati, rek. Maklum daerah pedalaman nih. Tak lanjut ya. Jadi usahakan kalau kalian membuat poster atau kalian niat banget atau pengen sampai dapat juara atau masuk finalis, itu usahakan membuat poster atau infografis itu dari 3 software ini, Corel, AI, Photoshop. Aku biasanya 3 ini membuatnya. Aku biasanya membuat objeknya itu di AI, lalu nge-layoutnya di Photoshop. Biasanya seperti itu. Atau membuatnya di Corel juga bisa seperti itu. Tapi usahakan kalau kalian lomba jangan pakai ini. Tuh. Tapi kalau kalian cuma mau nyari sertifikat ya boleh pakai Canva. Soalnya peluang kalian membuat membuat poster dari Canva itu peluangnya masuk final itu berapa ya? 10% paling. Rata-rata yang masuk final atau yang sampai presentasi atau yang dapat juara ya rata-rata 3 ini membuat softwarenya. Soalnya ciri khas mereka itu, ciri khas dari posternya itu sudah jelas. Ini membuatnya pasti dari Canva. Ini dari Corel atau AI, dari Photoshop itu sudah jelas sih. Soalnya dewan juri sudah paham seperti itu. Tapi kalau kalian membuat poster untuk masyarakat, ya bebas membuatnya dari mana. Tapi kalau usahakan, kalau kalian ikut lomba ya dari 3 ini atau yang lain. Atau software yang bersifatnya ya vektor atau fitur-fiturnya banyak. Soalnya 3 ini kan fiturnya banyak. Kalau Canva kan fiturnya ya cuma itu-itu saja seperti itu. Nah, lalu kalau kalian malas membuat, itu kalian bisa cari situs objek gratis. Biasanya aku ya biasanya di 7 ini kalau ikut-ikut lomba ngambil objek ini tapi tak modif seperti ini. Soalnya ini
objek vektor ya. Contohin ya, misal ya misal free pick. Nah, ini biasanya teman-teman nyarinya itu biasanya anak-anak desain atau yang ya anak-anak seni biasanya kalau malas membuat ya di sini carinya di free pick ini. Kalian bisa ketik misal apa ya? Misal plan. Sebenarnya di Canva juga ada tapi nggak sebanyak kayak di free pick ini. Kalau di Canva kan kita kan nggak bisa modif. Nah, seperti ini. Kalau yang yang bintang-bintang itu berbayar ya. Yang gratis-gratis yang nggak ada logo mahkotanya seperti ini. Nah, seperti ini. Di free pick ini sebenarnya favoritnya anak desain-desain carinya di sini. Nah, kalau cari model-model pesawat ya di sini kita bisa tinggal klik download, free download. Nah, hasil downloadnya ini biasanya dalam bentuk AI, Adobe Illustrator biasanya. Seperti ini. Ini cuma aku ngenalin aja. Kalau kalian mau pindah rotasi dari Canva ke AI atau Corel, boleh banget. Kalau dari Canva kita ngambil pesawat ya, cuma pesawatnya nggak bisa kita modif bentuknya seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini bentuk EPS, ini bentuk Adobe Illustrator. Kita membukanya di Adobe Illustrator seperti itu. Di sini nggak cuma gambar vektor saja, kalian bisa cari gambar-gambar foto-foto lain di sini juga bisa seperti itu. Daripada kalian cari di Google, soalnya di sini bagus-bagus daripada di Google. Gambarnya kualitasnya itu bagus-bagus. Masih loading ya. Nah, gambarnya itu lebih macam-macam daripada kalian membuat di software satunya. Kalau nyari objek, rekomendasi banget di sini. Soalnya ini rata-rata favoritnya anak desain nyarinya yang di sini. Nah, kayak membuat efek-efek seperti ini. Ini bisanya kalau nggak di Photoshop ya di Adobe Illustrator. Canva seperti ini nggak bisa. Itu. Jadi kalau kalian mau berkembang lebih lanjut, boleh belajar Corel, Illustrator, Photoshop. Soalnya biasanya anak desain ya itu. Kalau males-males ya Canva, ikut lomba, cuma cari sertifikat ya boleh banget. Masih loading ya, soalnya Adobe Illustrator emang berat rek. Seperti itu. Itu. Lalu bisa di vector shock, lalu icon, pixabay, flash, dan lain-lain. Itu gambar-gambar atau situs objek gratis. Walaupun di aku nggak menjatuhkan Canva atau meremehkan Canva, tapi faktanya emang gitu. Di Canva itu objeknya terbatas. Ya cuma itu saja. Kalau kita membuatnya dari Canva semua ya objeknya rata-rata ya sama semua. Seperti itu, nggak bisa kita modif. Maaf laptopnya lemot. Not responding. Seperti itu. Jadi kalau kalian pengen belajar Corel, Illustrator, Photoshop, belajar sama aku ya nggak apa-apa. Aku biasanya di script hari Minggu. Soalnya kalau hari-hari biasa kerja seperti itu. Mohon maaf ya, lemot ya. Nah,
ini kita bisa modif, misal mau istilahnya apa ya, ATM ya, analisis tiru modifikasi. Kita bisa misal sayapnya mau bentuk seperti apa, mau model bentuk seperti apa, warnanya mau ganti warna ini, lalu mau tak kasih roda, itu ya bebas dari kita sendiri itu. Kalau kalian membuatnya itu kalau membuatnya yang enggak instan ya seperti itu, tapi kalau kalian pengen instan ya cuma ya di Canva itu boleh, cuma nyari objek lalu taruh tempat nyatok, selesai kan, seperti itu. Tapi kalau kalian lomba-lomba kayak lomba-lomba yang lomba membuat poster tapi harus datang ke tempat, kalian pasti membuatnya harus dari titik seperti itu. Soalnya aku dulu ikut lomba FLS 2N juga gitu, membuatnya itu 6 jam, membuat dari Corel, dari titik sampai jadi poster itu dari 6 jam lamanya. Membuat di tempat, ya ada yang ngawasi seperti itu. Jadi kita kalau lomba-lomba infografi yang membuatnya di tempat, itu kita nggak bisa ngambil situs-situs kayak gini. Harus membuatnya dari titik, garis, lalu dikembangin seperti itu. Nah, ini contoh dari poster PKMT, lalu ini contoh apa? Dulu aku pertama membuat poster, ikut lomba film, seperti ini. Membuatnya awal-awal itu dulu kalau membuat orang ini membuatnya dari titik seperti itu. Tapi kalau membuat rumah model 3D ini aku ngambil dari internet. Aku ATM, analisis tiru modifikasi seperti itu. Soalnya membuat model kayak gini susah banget, Rek. Sumpah itu susah banget. Kalau enggak bener-bener anak DKV yang pro banget biasanya enggak bisa. Ini bener susah banget buat kayak model 3D seperti ini. Membuat lalu membuat ini istilahnya ya, prototipe dari poster ini sebenarnya juga susah. Nah, seperti itu. Ini sudah jelas ya, dari judul ada nomornya seperti itu. Tapi kalau aku nggak pakai nomor, biasanya pakai nomor kok malah boboi atau kok malah nggak estetik. Kalian bisa kasih garis seperti ini, dari sini ke sini, lalu ke sini, ke sini, ke sini, seperti itu. Bisa diakali dengan garis, tapi garisnya ya garis yang estetik, Rek. Jangan cuma garis yang malah merusak desain seperti itu. Nah, ini ya. Aku biasanya ikut lomba poster ya itu. Males nulis tapi suka gambar. Aku orangnya seperti itu. Males nulis, suka gambar. Jadi tulisanku tak representasikan dalam bentuk gambar seperti itu. Ini seperti itu. Nah, intinya infografis yang dirancang itu harus tepat sasaran sesuai pesan yang disampaikan dan target audiens. Usahakan kalian membuat infografis atau poster, itu usahakan kalian jangan egois, oh ini posternya apik iki, paling wong ya mandangi apik, jangan gitu. Usahakan kalian minta sarane teman, atau kita belajar dari menjadi sudut pandang orang ketiga, atau misal ini sebagai masyarakat, aku sebagai masyarakat umum ada sebagai dewan juri, kira-kira cocok apa enggak ya kekurangannya. Misal kalau ini yang membaca anak-anak atau anak-anak SMA sama mahasiswa, cocok apa enggak ya, seperti itu. Jadi usahakan pesan itu bisa sampai masyarakat atau audiens atau dewan juri seperti itu. Tapi kalau perlombaan ya pesannya ya disampaikan ke dewan juri itu tok. Tapi kalau poster, kalau kalian ikut lomba-lomba seperti itu. Ini aku ikut poster atau lomba-lomba itu sebenarnya nggak nyari juara, Rek. Cuma nyari aku ikut poster atau infografi atau lomba-lomba ini. Cuma nyari hadiah itu, cuma nyari duit itu sebenarnya. Aku cari ikut lomba seperti ini.
seperti ini. Jadi sebenarnya nggak cocok aku ngisi materi seperti ini. Soalnya aku ikut lomba nggak nyari prestasi tapi nyari duit itu. Sebenarnya itu aku. Sebenarnya banyak apa ya? Kita ikut lomba terus mendapatkan uang pribadi, mendapatkan uang dari lomba itu kan rasanya kan ya seneng banget daripada kita minta uang orang tua kan. Uangnya bisa dipakai buat dolen atau lainnya itu ya terserah kita kalau kita pakai uang pribadi. Beda kalau kita pakai uangnya orang tua ya mikir-mikir 2 kali seperti itu. Jadi itu. Lemot. Nah, jadi kesimpulannya infografi yang baik itu ini persuasif, komunikatif, informatif, relevan, lalu orisinal, isinya ada dampak, lalu sesuai aturan. Itu infografis yang baik itu seperti ini. Bisa kalian baca sendiri. Mungkin itu dari aku. Lalu untuk pesannya untuk kalian, jangan menua tanpa cerita. Jadi kalian ikutlah lomba atau event-event biar ada pengalaman seperti apa, biar kalian tahu dunia luar itu seperti apa, persaingannya itu seperti apa. Jangan kalian kuliah jangan cuma kuliah pulang tidur lalu kegiatan yang nggak bermanfaat, dolen seperti itu. Jangan siklus hidup kalian jangan cuma seperti itu toh. Jadi carilah cerita-cerita atau event-event yang itu menarik buat kalian, yang bisa diceritakan kepada anak cucu kalian seperti itu. Sekian dari aku, seperti itu saja. Udah sore sebenarnya. Mungkin moderator bisa ambil alih ya. Ya baik Mas Ferry, terima kasih atas penyampaian materinya ya. Oke, mungkin Sobat Inkers ini udah nyiapin pertanyaan ya buat Mas Ferry, tapi ditahan dulu ya. Karena kita akan apa yuk? Akan break dengan ice breaking. Oke. Oh ya, teman-teman, sebelumnya mohon maaf ada perubahan ya. Perubahannya adalah pemenang ice breaking hari ini hanya ada 1. Sebagai gantinya nanti akan ada tugas pengaplikasian infografis dan bakalan ada reward buat 1 orang pemenang. Jadi tetap 2, hanya ada 2 kategori seperti itu ya teman-teman. Apa bisa dipahami? Oke, mungkin teman-teman tadi ada yang terdistraksi nggak? Ada nggak? Nggak ada ya? Wah, sangat fokus sekali berarti ya. Nah, kebetulan kita akan menunjukkan pesona dari icebreaker. Oke, mungkin petugas bisa ini ya, mengirimkan link Zoom atau pin yang bakal digunain buat icebreaking. Baik, sembari ditunggu ya. Jadi tadi tuh yang mendistraksi kita adalah Kang icebreaker ini. Ada Mas Andra nih. Sapa dulu dong. Ini disapa juga nih Mas Ferry nih. Halo Mas Ferry. Halo Mas, gimana kabarnya? Oke. Sangat mempesona ya. Iya, karena tadi lumayan kaku. Jadi kita harus lemesin dulu dengan ice breaking. Nah, itu sudah ada di layar kalian teman-teman semua. Oke, nanti bisa langsung aja ya mengunjungi link yang udah tertera dan memasukkan PIN yang udah di-share di kolom chat. Tolong dong 305-898. Oke. Berapa Kak kodenya Kak?
305-898. Oke, siap. Karena belum dimulai, jadi belum ada peserta yang masuk. Oh iya, Oh iya. dimulai dulu kali ya. Oh gitu. Mas An. Masa sambil tadi terlalu fokus mendengarkan materi dari pemateri yang sangat luar biasa, slide-nya banyak, Berapa Tapi slide, tetap Kak? berbobot tadi. Iya, Wah, berbobot banget ya. Jadi teman-teman nggak perlu sih jauh-jauh ke Toman Cafe buat nontonin stand up, nonton di sini aja. Akan ada Andra yang stand up. jangan senyum-senyum dong pematerinya. Udah lapar Kak soalnya. Banget. Kok cuma satu yang ikut, siapa tuh? Eva. Oh, 2. Masih Wah. loading nih, Kak. Itu berapa? Masih 2, teman-teman. Dari 36 orang di sini cuma 2 aja. Ayo dong, ayo. Tunjukkan pesonamu. Kali aja. Kalau aku ikut boleh nggak, Kak? Iya, nggak boleh lah. Kan kamu udah tahu jawabannya nggak sih? Emang dia tuh suka banget ikut-ikut padahal nggak diajak ya? Jangan gitu dong. Oke, ayo masih 6 orang. 30 orangnya kemana nih? Kelenger kayak. Nggak apa-apa, kelenger di bulan puasa itu insya Allah pahala ya. Kalau nggak makan dan Tidur minum. itu adalah Pahala bagi yang kebiasaannya nggak tidur tapi berbuat dosa. Sebenarnya jamnya tidur ini Kak. Iya, tapi biar bermanfaat dan berpahala, kita dengerin tadi materinya Mas Ferry yang sangat luar biasa gitu ya. Masih ada 11. ayo 11. Kayak sampai setengah masih ini loh. Ada Tir. Itu apa? Fir ya? Apa nih? Boleh dong di zoom ini ya. Fir, Fir, Kak. ada Rai. Rai, ada Celau. Ayo. Boleh menggunakan nama samaran ya? Iya, selundupan juga boleh. Wah, udah berapa nih? 13. Kita tunggu sampai pesertanya berapa, Kak? Berapa, Kak? Di 15. sebanyak-banyaknya. Ya, Kalau sebanyak-banyak. bisa sampai 36-nya masuk semua, oke. Kalau 36 masuk semua berarti kita juga masuk dong, Kak. Ini kan 36 beserta panitia. Ayo. 13 masih. Kira-kira nanti ada berapa pertanyaan? Berapa yuk? Berapa spill? 8. Cuma 8. 8. Gampang banget nanti. Gampang nggak sih? Receh nggak pertanyaannya? Oh enggak. 13. Ya, 13. Dari 36. Setengah nggak nyampe ya? Iya, ayo dong minimal lah setengah gitu. Mas Ferry lagi di pantai ya, Mas? Healing. Tersesat kayaknya. Lagi di gunung ya. Sebenarnya sore ini mau ikut tak? Mau kau lirang sore ini? Info daki. Mungkin kita Ada Zainal Abidin. Ayo dong. sapa-sapa dulu dong Kak, meet and greet dengan adik-adiknya Kak Zainal Abidin. Halo Kak Zainal Abidin. Angkatan berapa, Kak? 2021 guys. Kok bocor? Kita kan satu ruang. Kamu Oh. 14 ya, ada satu lagi deh, satu lagi. 14 berapa ya? 14.40 deh. Berapapun tuh ya, 14.40 kita akan Kita mulai. tunggu 4 menit lagi. Terus kita akan beranjak ke sesi tanya jawab yang akan
dijawab langsung oleh pemateri andal kita. Siapa tuh? Siapa ya? Nggak kelihatan tuh namanya. Nge-freeze ya tadi ya. Iya ya, ya ampun. Gegara hotspotnya mati guys. Ya namanya juga. Iya lah yang disalah. 2 menit lagi bisa dimulai. Mungkin 15 peserta juga oke. Boleh deh tapi jangan menang ya. Yuk, 15 yuk, 2 menit lagi bisa yuk. Tadi yang sempat menyimak dengan seksama penjelasan dari pemateri kita tuh kayaknya bisa menjadi pemenang, keluar jadi pemenang di ice breaking kali ini. Tuh. Keluar. 1 menit lama juga ya. 2 menit ding. Turu banget. Nah, ada Ariana Grande yang bergabung Keren sekali. Ini udah go internasional ya. menjadi peserta ke-15 kita. Nyanyi dulu dong. Lagunya gimana? Gimana? Banyak lah. Ayo mulai Kak. Mana konser nggak tuh nanti? Saya nggak tahu ya kalau Ariana Grande. Yang saya tahu kan Mantap Kak. Jangan ngata-ngatain dong. Insya Allah masih Islam karena masih puasa, kecuali yang nggak puasa ya. Diam. Tidak usah buka kartu ya. Apalagi yang berusaha tidak puasa. Kayaknya Mas Ferry puasa nggak ya? Coba bisa dijawab langsung Mas. Ini pertanyaan. Kayak enggak deh. Kayak Kak Paundra sendiri yang kemarin kayaknya udah ambil bareng juga. Wah, siapa nih? Ada fansku nih. Wah. Ya kayaknya sudah 14.40. Kita akan mulai. Silakan operator. Operator, cek. 17 peserta. 3, 2, 1, go. Apa tema kasasi 3 hari ini? Ada banyak nih. Nah, pesertanya yang muncul. Enggak. Elfri. Selanjutnya, siapa pemateri kasasi 3 hari ini? Basi banget. Mas, namanya Mas itu Mas. Pematerinya adalah Bung Bahrian. kayaknya ya. Kalan aja nggak sih? Yang ketiga adalah Siapa ada nih Jen. yang pertama? Jen. Jen dan Jun. Siapa moderator kasasi 3 hari ini? Siapa yo? Baik. Ya gitu, Gus.
Umul double M, ada Umul, Karim, Korim. Ayo loh. Kita on mic ya, jangan aneh. Apakah Jen masih memimpin? Ya. Jen. Selanjutnya, apa tuh? Yang bukan cara menulis headline yang baik adalah apa tuh tadi pilihannya punya saya tarik. Ya, dapat menarik pembaca, adanya konotasi. Bisa coy. Apa ya, sabar dulu. Gini, Sabar dong. slide-ku di sana. Yang bukan struktur dalam infografis adalah ada retorika, majas, pernyataan, dan pertanyaan. Ya Allah. Jen dengan poin 3.620. Majas yang benar. Lanjut. Gunakan subjudul dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya, pindah device ya. Pertanyaannya adalah, ini terakhir. Persuasif, komunikatif, dan informatif. Baik, benar atau salah? Jadi persuasif, times up. Oke, di akhir pertanyaan ini telah keluar pemenangnya, yaitu Jen yang berhasil berada di posisi tertinggi dalam sesi ice breaking kali ini. Nanti Jen bisa menghubungi narahubung yang tertera pada jargoman di grup itu untuk konfirmasi dari hadiah dari ice breakingnya. Jangan lupa di screenshot ya. Nah, tuh udah muncul Jen first, second ada Cloud, dan third ada Pat. Sekarang juga boleh untuk jadi bukti di konfirmasi nanti. Nah, itu tadi ice breaking kita dengan 8 pertanyaan yang sebenarnya asik karena akan melihat memanggil memori kita tentang materi
tadi apa yang disampaikan oleh Mas Ferry Fahrian Maulana. Nah, untuk itu selanjutnya akan kembali ke Kak Umul Karimah selaku moderator andal kita. Terima kasih. Oke, selamat ya kepada pemenang. Jangan lupa tadi kata Kak Andra di screenshot ya untuk bukti klaim hadiahnya. Nah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang udah menyiapin pertanyaan nih buat Kak Ferry, bisa langsung raise hand atau bagi yang terkendala jaringannya boleh tuh ditulis di kolom chat. Yuk, Sobat Inkers, ditunggu pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Belum. Oh, baik. Mohon maaf ya. Ternyata mic-nya mati. Oke. Gak apa-apa ini. Langsung saja buat Mas Fadil yang mau bertanya dipersilakan Mas Fadil dulu, nanti baru Mbak Selvi ya. Dipersilakan Mas Fadil, bisa langsung on mic. Kalau tidak keberatan juga on kamera gitu ya, biar bisa bercengkrama dengan Mas Ferry. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, nggak bisa pun kamera karena agak wajahnya gimana ngantuk ya. Oke, tidak masalah. Dipersilakan, Mas. Ya, Mas Ferry mau tanya untuk apa ya? Kan tadi Mas Ferry sempat seperti kan berpengalaman dalam mengerjakan beberapa lomba tadi ya. Itu untuk semisal satu lomba itu Mas Ferry mengerjakannya butuh waktu berapa lama Mas biasanya? Untuk mengerjakan desain infografisnya itu. Terima kasih. Ini ditampung dulu apa langsung Mbak moderator? Baik, di sini azan ya. Oke, mungkin
enaknya saya kembalikan lagi ke Mas Ferry. Kalau misalnya Mas Ferry bersedia buat ditampung dulu boleh, atau langsung dijawab juga boleh. Kalau dari kami bebas. Atau kita break dulu ya, azan ya teman-teman. Sebentar ya. Baik, gimana Mas, mau dijawab langsung atau ditampung dulu Mas? Tampung dulu wes gak apa-apa. Oke, baik. Tadi dari Mbak Silvina ya? Mbak, mohon maaf, tadi Mbak siapa ya? Oke, dipersilahkan Mbak Selvi yang mau bertanya bisa langsung on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya sebelumnya. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ada kendala jaringan. Jadi mohon izin bertanya, kan dalam pembuatan poster ilmiah ada latar belakang, metode, hasil, kesimpulan grafik, dan sebagainya. Nah, karena sebelumnya saya baru beberapa kali membuat poster ilmiah, biasanya saya tuh mempunyai kendala dalam penyusunan teks yang terlalu banyak atau pemasukan teks dalam poster yang terlalu banyak. Padahal seperti yang sudah dijelaskan kakak tadi, ada jumlah maksimal dalam kalimat pada poster tersebut. Nah, jadi bagaimana tips dari kakak agar tidak terlalu banyak teks yang dimasukkan, namun informasi yang disampaikan tetap jelas dan lengkap? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya. Iya. Ya, kita tunggu sampai pukul 14.58 ya. Oke. Sepertinya tapi belum ada ya. Mungkin sembari menunggu, sembari menjawab ya Mas Fer. Kepada Mas Ferry dipersilahkan. Ya, Mbak, terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Nah, pertanyaannya dari Fadil ya yang pertama tadi. Berapa lama
Iya Intinya betul, berapa Mas. lama kita membuat poster atau infografis kalau ada setiap mengikuti event ya. Nah, itu kalau aku ya, kalau untuk event biasanya event-event besar sing lombanya besar-besar, itu kan aku kan buatnya kan dari Corel atau AI dulu. Nah, kalau membuatnya di software 2 itu atau di Photoshop itu lama, biasanya 3 sampai 5 hari. Soalnya kita kan membuatnya kan dari titik seperti itu. Jadi kalau kita membuatnya dari Canva itu ya 1 hari sebenarnya jadi rek itu. Sebenarnya itu. Kalau kita apa ya mengikuti poster-poster itu sebenarnya kita buat apa ya istilahnya timelinenya itu pertama hari ini membuat objeknya dulu atau menggambarnya dulu, yang kedua hari kedua tulisannya, yang ketiga tinggal finishing atau dikumpulkan dari gambar dan tulisan itu seperti itu. Biasanya aku 3 sampai 5 hari sih, tapi kalau membuatnya dari Canva ya 1 hari aku jadi rek. Jadi tergantung softwarenya juga, tergantung niatnya kalian juga. Tapi kalau kalian membuatnya mager-mageran ya lama. Tapi biasanya enak itu membuat pas gambar-gambar itu atau membuat objek gambar-gambar itu enaknya malam. Soalnya itu kan sepi ya, sepi, tenang, hening. Biasanya di situ aku buatnya cepet. Tuh. Itu ya Fadil. Tapi kalau kamu mau lebih belajar lagi, ke Secret gak apa-apa, membuat ambil aku gak apa-apa. Aku juga sering membuat apa infografis tuh, walaupun kadang aku ngirim apa ikut 5 infografis ya, kadang ada email masuk atau dihubungi panitianya kalau nggak tahu sebenarnya, kalau udah masuk finalis aku sebenarnya nggak tahu, seperti itu juga sering seperti itu, kadang sampai aku lupa, kadang terlalu fokus sama satu lomba, biasanya gitu. Itu jadi kalau mau pengen cepet belajarnya, ayo nang Secret gak apa-apa. Mampir-mampir nang Secret. Biasanya 3 sampai 5 hari. Tuh. Sama idenya, sama tulisannya. Tuh. Tapi kalau cuma buat asal-asalan, cuma buat apa iseng-isengan atau ya 1 hari selesai. Lalu yang kedua pertanyaannya dari Mbak Selvi ya. Kendala pembuatan poster ilmiah agar tidak terlalu banyak teks. Nah, itu juga sebenarnya masalahku dulu itu juga hampir sama. Aku membuat poster pertama itu banyak tagnya sampai di komen juri. Ini poster atau cuma tulisan yang ditaruh di teks cuma seperti itu. Sampai digitukan aku sampai jurinya. Kalau nggak salah jurinya apa ya? Jurinya BEM pas lombanya di FMIPA kalau nggak salah itu dulu. Bahaya penggunaan zat pertanian yang tidak terkendali. Ya cuma kamu cantumin itu saja, penjelasannya nggak usah dicantumin di poster. Istilahnya cuma apa ya, kalimat pokok atau ide pokok dalam yang kamu sampaikan itu apa, seperti itu. Jadi jangan jangan banyak-banyak mungkin bingung. Ini katanya apa kalimatnya kayak penting semua ya, Kak. Misal dicantumin semua kok nggak estetik, nggak etis gitu. Ya memang harus ada yang kita korbanin atau kata-kata yang populer, yang penting yang disampaikan atau yang dicantumin di poster seperti itu. Emang kalau kita mungkin ada yang nanya maksudnya seperti ini ya kita cuma jelasin aja seperti itu. Seperti itu kalau biasanya juri-juri juga nanya ini latar belakangnya kalimat ini maksudnya seperti apa ya, seperti ini kita jelasin saja. Kalau emang tulisannya ditaruh di semua kotak itu full tulisan kayak paragraf ya emang
itu bukan poster atau infografis itu, tapi cuma tulisan yang ditaruh di gambar seperti itu saja. Jadi pintar-pintar mengolah kata, usahakan cuma ide pokok. Ide pokok kalau ada, misal kita udah buat apa esai, latar belakangnya ada 5 paragraf, ya cuma kita cantumin paragraf pertama ide pokoknya apa, paragraf kedua ide pokoknya apa, ketiga ide pokoknya apa, seperti itu. Misal kayak bahaya penggunaan zat kimia ini mengakibatkan seperti ini. Nah, yang dicantumin ya cuma penggunaan bahaya zat kimia aja, menyebabkan dan lain-lainnya kan nggak usah, seperti itu. Biar mereka juga mikir bahaya penggunaan zat kimia ini seperti apa sih, seperti itu. Biar mereka juga mikir gitu loh. Bukan kita langsung ada informasi seperti ini, langsung tulisannya ditaruh. Kan sama aja kayak apa ya, tulisan yang disalin seperti itu. Kan poster kan apa, yang membaca poster kan juga harus memahami isi dari kalimat yang kita sampaikan dari poster itu, seperti itu. Nah, mungkin dari aku cukup segitu ya. Apa, siapa tadi, Selfie. Kalau dari aku seperti itu. Mungkin kalau dari teman-teman Selfie ada yang caranya seperti ini cocok, seperti ini cocok, ya itu terserah dari pribadi kita masing-masing, seperti itu. Usahakan ide pokoknya saja yang ditaruh, seperti itu. Walaupun metode juga sama, metode kan sebenarnya kan panjang sih, apa metode itu. Nah, kita cuma cantumin saja metode ini analisis, lalu ganti kotak sebelahnya, habis analisis desain. Nah, setelah desain strip, ganti lagi apa develop. Nah, di develop ini pecah, ada apa lagi, seperti itu. Cuma judul-judulnya aja, nggak usah apa keterangannya. Biasanya kalau kita ikuti lomba-lomba itu ada yang cuma posternya saja, ada yang sama penjelasannya, biasanya seperti itu. Biasanya aku ikut ya sama penjelasannya, biasanya esai dan infografis. Esainya dijadikan infografis, seperti itu. Sering kok lomba-lomba seperti itu. Mungkin dari aku seperti itu. Cari ide pokoknya saja, intinya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Kori? Oke, makasih Mas atas jawabannya. Mungkin ini dulu ya Mas. Kori tanya dulu apa ada feedback dari Mas Fadil dan Mbak Silva. Dari saya cukup. Terima kasih, Kak. Baik. Dari saya cukup jelas, terima kasih Kak. Nanti akan mampir ke Sakret. Kabarin Kak kalau mampir. Iya. Iya, siap. Ditunggu ya. Nanti bisa langsung menghubungi Mas Ferry aja ya, Mas? Iya, boleh. Kalau minggu-minggu nganggur ke Sakret juga boleh. Aku masih aku masih semester 6 aku. Sama dengan kalian sebenarnya. Baik. Oke. Nanti mungkin kalau misal mau belajar langsung ke Mas Ferry, boleh langsung menghubungi Mas Ferry gitu. Kalau misal tujuan ke Secretnya buat bersantai aja, ya udah tinggal datang aja gitu ya, tidak perlu konfirmasi gitu. Nanti ada yang jaga presensi. Oke, ditunggu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Ayo jangan sia-siakan waktu kesempatan besar ini untuk bertanya gitu ya. Karena mumpung ada forum ini gitu, dimanfaatkan. Mari, siapa yang mau bertanya teman-teman? Atau ditanya balik aja nih? Nggak bercanda. Udah ngantuk kayak Kak. Udah mau masak yang perempuan itu kayaknya. Ya, buat persiapan berbuka puasa ya. Oke. Kayaknya nggak ada nih Mas. Nggak ada lagi ya. Atau kita tunggu aja sampai 15:08 ya. Mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi, kali aja ada yang mau ditanyakan seperti itu ya.
ini berarti masih tipe tadi. Gimana? Oh baik, mohon maaf sebelumnya. Untuk poin yang nomor 5 tidak perlu teman-teman laksanakan ya. Jadi langsung saja pada pada nomor 6 ya. Oke. Pada nomor 6 yaitu nanti akan terdapat reward bagi satu peserta dengan desain terbaik. Yang ketujuh yaitu peserta wajib screenshot hasil Oke, baik. Oke. Jadi untuk poin ke-7 dan ke-5 tidak perlu dilakukan, jadi langsung poin ke-9. Yaitu link pengumpulan tugas di link yang udah tertera ya, baik. Dengan nama file asinkron 3 underscore kelas underscore nama lengkap. Contohnya asinkron 3 asinkron 3 underscore Gryffindor underscore Nuri Karisa Rahma. Jadi mungkin dapat dipahami ya teman-teman. Jadi kesimpulan dari syarat dan ketentuan ini yaitu poin 5 dan 7 itu tidak perlu dilakukan dan bisa melakukan poin selain 5 dan 7 seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf dari tim ada kesalahan teknis ya. Oke. Oke, mengingatkan untuk peserta jangan lupa men-screenshot kegiatan hari ini terlebih dahulu sebagai bukti kehadiran untuk data presensi pada chat Jimit yang udah dikirim sama panitia ya. Apa sudah dikirim ya Mbak panitia? Ampun ya. Oke. Untuk pengumpulannya kapan ya, Kak? Oke, untuk batas pengumpulannya tanggal 30 ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari syarat dan ketentuannya? Oke. Ada lagi? Sepertinya tidak ada ya. Harapannya syarat dan ketentuan itu bisa dipahami oleh teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya pada mentornya ya. Oke. Baik, selanjutnya sebelum acara ini ditutup, ada sesi foto bersama dengan pemateri. Kepada seluruh peserta dipersilahkan untuk on kamera dan berpose sebaik mungkin. Untuk panitia yang bertugas, apakah sudah siap untuk mendokumentasikan? Oke. Ada informasi menarik. Mungkin bisa minta tolong Kak Operator di share screen informasi menariknya apa tuh? Oke, jadi dari inkubator udah mengadakan nih ya, udah mengadakan call for essay. Jadi teman-teman yang tertarik buat ikutan segera ya, karena ini timelinenya kapan nih? Pengumpulannya masih tanggal 28 Juni, jadi bisa dipersiapkan dengan baik ya. Jadi teman-teman harapannya setelah mengikuti kelas prestasi ini, mungkin teman-teman bisa menyertakan karyanya untuk diikutkan di INKIS volume 10. Oke ya, harus ikutan nih, ditunggu daftarnya, oke? Boleh dong reaksinya, ini pada semangat apa masih belum nih? Hadiahnya gede enggak? Dengan reaksi emoticon khasnya ya. Wah, mantap sekali. Kenapa Mas Ferry pada bingung nih? Kenapa Mas? Bingung sama hadiahnya, Mas? Tenang, Mas. Enggak apa-apa. Aman.
Mungkin itu saja ya, ini informasi menariknya. Jadi ya dimanfaatkan lah ya. Oke, ya buat ikutan. Baik. Baik, Kori ucapin terima kasih sekali lagi kepada Mas Ferry selaku pemateri yang materinya sangat luar biasa gitu ya, dan kesediaannya buat sharing bersama anggota inkubator pada sore ini. Ya dari siang tadi ya. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin itu saja. Oh ya, dan juga Kori pengen mengucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktu dari awal hingga akhir gitu ya. Selamat persiapan berbuka puasa. Sekian dari Kori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sampai jumpa pada agenda kelas sesi pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Say goodbye dulu dong Mas Andra. Dadah, terima kasih. Oke. Selamat Lebaran. Iya, selamat Lebaran ya teman-teman. Belum. Oke, udah kelar.